lanjut belajarnya ya Bu, supaya kita lebih pandai dalam berusaha ya, menjalankan usahanya, mengembangkan usaha. Dan ketika ada masalah yang muncul ya, dalam usaha kan mesti ada masalah. Nah, kita bisa ngatasi itu semua ya Bu ya. Nah, untuk itu mari kita tonton ya Bu film, supaya film pendek, nggak panjang, hanya 1 menit. Nanti dari film itu ada banyak pelajaran tentang usaha yang bisa kita petik ya, manfaatnya ya. Kita lihat filmnya Bu. Yang di belakang bisa lihat ya Bu ya, jelas ya melihatnya ya Bu ya. Ya, jadi kalau nggak jelas yang di belakang mohon ke depan ya Bu, merapat gitu, atau agak sedikit ya di situ. Nah, nggak apa-apa, itu masih jaraknya masih aman gitu ya. Kita lihat filmnya. Bagaimana Bu filmnya? Bagus? Bagus ya Bu ya. Jadi bagus, maksudnya bagus untuk kita ambil nilainya atau kita ambil manfaatnya, supaya hubungannya dengan usaha yang sedang kita rintis ya Bu ya. Ibu-ibu sudah punya usaha, otomatis perlu kok dikembangkan ya, perlu supaya lebih maju lagi ya. Kira-kira Bu, dari film tadi itu ada ibu-ibu ya, namanya Ibu Lili. Ibu siapa Bu namanya Bu? Betul, Ibu Lili ya. Dari cerita Ibu Lili, coba bagaimana Ibu Lili mengembangkan usahanya, ada yang tahu Bu? Nah, tolong ya Bu ya, kumpul di sini, jangan malu-malu. Ini kan demi perkembangan kita bersama, kebaikan kita bersama, jangan malu-malu. Ya Ibu? Oh iya ya. Bagaimana Ibu Lili mengembangkan usahanya tadi, Ibu Rojah ya, Ibu Rojah menyampaikan Ibu Lili mengembangkan usahanya dengan cara mencari informasi. Kemudian apa Bu masalah yang muncul ketika Ibu Lili mulai berusaha mengembangkan usahanya? Kira-kira ada yang tahu Bu, masalahnya yang muncul, masalahnya apa? Iya Bu. Ibu sinten nggih? Ibu Ratimi ya. Terima kasih Ibu Ratimi. Memang betul ya, uangnya bercampur. Jadi antara uang yang hasil penjualan dengan untuk kebutuhan itu tidak dipisah-pisah, artinya dicampur. Kira-kira ibu-ibu ini yang sudah menjalankan usahanya bagaimana? Seperti Ibu Lili juga atau enggak? Mempunyai masalah yang sama atau enggak? Iya, memang ya kebanyakan seperti itu ya Bu ya. Jadi apa ya, wajar sih ya, bukan wajar tapi kebanyakan ketika kita sudah jualan, katakanlah ya contohnya jualan ya, sekaligus pulang bawa bahan makanan atau kebutuhan. Nah, tapi di situ ada hal yang perlu kita atur Bu. Jangan sampai kehabisan modal Bu. Sudah jualan, maaf ya, sudah jualan habis, kelihatannya untung, ternyata untuk modal besoknya lagi nggak punya. Tadi ya dilihat ya di film ya, dompetnya kosong, itu masalahnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Itu yang penting Bu. Bagaimana Bu? Iya betul sekali Ibu. Coba lihat tadi kertas atau brosur ya, itu brosur namanya yang saya bagikan Bu, dilihat. Situ ada tulisannya Bu. Apa tulisannya Bu? Iya betul. Yang pertama itu segera menyisihkan pemasukan ya untuk modal. Jadi memang boleh untuk menghemat lah, daripada nanti pulang ke rumah kemudian datang lagi ke pasar baru
belanja, yang penting ketika pulang ya sekaligus bawa barang. Tapi perlu diingat, yang dibelanjakan itu berapa, Bu. Jadi sebelum belanja kita harus sisihkan dulu hasil jualan tadi supaya untuk modal ya itu untuk modal berikutnya, oke. Kemudian simpan apa, Bu? Uangnya ya, simpan uangnya. Simpan uang usaha dan uang keluarga itu di tempat yang berbeda. Kalau ibu punya dompet, usahakan bawa dompet yang berbeda. Jadi ini uang untuk kebutuhan keluarga sudah ada di dompet ini. Kemudian uang yang hasil usaha ada di dompet yang lain, bisa gitu ya. Selanjutnya, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha dalam catatan kas harian. Iya, nanti kita jelaskan ya apa itu catatan kas harian lebih jelas lagi. Iya, catatan harian, catatan kas harian itu ya catatan atau tulisan ya yang mencatat apa-apa yang keluar atau yang kita belanjakan dan juga apa-apa yang masuk ya. Pemasukan dan pengeluaran setiap hari, Bu, intinya seperti itu. Nah, supaya usaha kita ya yang kita lakukan itu bisa beruntung atau terus berjalan, ya kita harus punya catatan ini, Bu. Jualannya berapa, laku berapa, yang nggak laku berapa, totalnya berapa. Kemudian untuk belanja kebutuhan modal berikutnya berapa, itu dicatat. Itu namanya catatan kas harian. Nah, keluarga itu juga harusnya selain punya catatan kas harian yang tadi yang untuk usaha, harus punya juga ya untuk catatan yang keluarga. Jadi kebutuhan sehari-hari dicatat juga, Bu. Tadi kan pemasukannya jelas ya, di berjualan ikan apa tadi ya, ikan balado ya. Kemudian pengeluarannya apa itu juga harus dicatat. Nanti sehari 2 hari 3 hari nanti juga bisa jadi catatan tahunan kalau sudah 1 tahun, Bu, gitu. Nah, dalam catatan kas harian yang khusus untuk usaha ini titik beratnya atau kita lihatnya seminggu berjalan usaha, Bu. Coba selama seminggu berjalan usaha itu ada semacam apa ya, kebiasaan ya, hari ini berapa, hari ini berapa, selama seminggu ini itu nanti kelihatan, Bu. Modalnya sebenarnya, modal yang diperlukan itu berapa itu kelihatan di situ. Jadi kalau sudah seminggu, ibu bisa pastikan besok untuk hari berikutnya sisipkan sekian. Nah, kalau belum ada yang bisa disisipkan untuk modal, berarti tahan dulu untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau yang sifatnya keinginan. Misalnya ya, hari pertama sampai ke-7 kalau dihitung-hitung modal hariannya untuk berjualan itu 150.000. Nah, kalau hasil jualannya ternyata tidak lebih dari 150, berarti ada kerugian. Nah, apa yang menyebabkan kerugian itu juga bisa kita ketahui kalau kita mencatatnya. Nah, misalnya hasil jualannya 300, jadi wajib berapa, Bu? Berapa yang wajib disisihkan untuk modal? Berapa, Bu? Betul ya, 150. Kemudian 150-nya lagi untuk apa? Beli emas. Ya boleh, tapi kan apakah kesehariannya sudah terpenuhi, Bu? Kali kalau untuk beli emas semuanya gimana? Bapak di rumah sudah kelaparan. Iya, jadi yang sisanya itu ada pembagian khusus, berapa ditabung, berapa untuk kebutuhan harian yang pokok, berapa untuk kebutuhan penunjang kalau memang masih bisa.
Kalau kalau kita ikut atau kita melihat ya Bu, orang Cina kan sukses-sukses ya Bu ya. Orang Cina itu sukses-sukses. Jadi tapi kalau kita mau menirunya itu agak berat Bu. Pokoknya orang Cina itu kalau prinsipnya kalau jualannya belum balik modal atau belum ada kelebihan ya nggak jajan di luar, istilahnya seperti itu. Ya rela makan sisanya. Jadi kan kalau memang jualan balado ternyata mepet 150, kelebihannya cuma mepet, ya udah terima Bu, makan balado di rumah. Nah berarti ada pengorbanan di situ, bukan berarti bosen. Nah, kalau sudah ada tabungannya lebih lah, bolehlah kita makan di luar, tapi ya jangan sering-sering itu, supaya ada tabungan, ada untuk kebutuhan yang lain. Nah, dengan kita membuat catatan kas harian, kita bisa memiliki 3 keuntungan Bu. Keuntungan yang pertama, kita bisa tahu apakah usaha kita memberikan keuntungan atau tidak. Yang kedua, kita bisa lihat Bu, pengeluaran yang ternyata ya ada pengeluaran yang berlebihan, atau harusnya ya, misalnya bahan baku tidak perlu kita beli sama rata, ternyata ada yang cukup dibeli sekian saja, ada yang ya bolehlah dibeli agak sedikit diperbanyak karena dia tahan lama gitu loh. Kalau kita nggak membuat catatan, kita nggak tahu ternyata ada bahan yang lebih baik belinya sedikit-sedikit karena ini bisa busuk, susah disimpan. Itu dilihat di catatan kas. Yang ketiga Bu, barang-barang apa saja yang paling banyak laku. Misalnya kalau kita punya jualan banyak produk, kalau kita catat sehari-harinya, oh ternyata ini lebih laku, ini kurang. Nah, kalau yang lebih laku otomatis kita akan naikkan ya. Jadi kalau yang kurang mungkin masih di angka yang sama dulu gitu loh, belum kita tambah. Misalnya kalau toko kelontong Bu, kalau toko kelontong ternyata jualan yang laku ini yang sifatnya camilan misalnya ya, bisa kita tambahkan. Kalau yang gak laku masih di keadaan yang biasa dulu, belum ditambah lagi stoknya karena resiko Bu gitu. Ya jadi seperti itu Bu, kira-kira apa yang kita pelajari Ibu bisa dipahami ya Bu ya. Supaya lebih paham lagi Bu, supaya lebih paham, Ibu bisa buka buku yang tadi saya bagikan ya. Coba dibuka halaman 37. Sudah Bu? Nah, di situ ada ya. Ibu bisa mencontoh itu tabelnya, namanya tabel arus kas untuk usaha. Ya, pokoknya jangan dipikirkan terlalu tinggi Bu, yang penting ada pemasukan, pengeluaran itu dicatat semua di situ. Contohnya sudah ada ya Bu ya. Yang kecil-kecil aja dulu. Iya. Pasti bisa kok. Semangat ya Bu ya. Iya. Semangat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jangan takut Bu, karena prinsipnya kan kita betul. Coba kita lihat kalau kita belajar berjalan, pertama kan merangkak ya, setelah itu agak sedikit ketimi-ketimi, setelah itu sudah mulai berjalan pelan, setelah itu kita bisa berlari. Dalam usaha seperti itu, jangan langsung maunya wah gitu loh, tapi kita harus pelan, tahap demi tahap. Nah, tahapannya seperti tadi itu. Siap ya Bu ya, dijalankan ya. Ya, semoga usahanya ibu-ibu semua bisa lancar semuanya. Begitu juga dengan saya Bu, doanya ya. Mohon doanya. Terima kasih.